Bareskrim Polri tadi disampaikan, terima kasih sudah disampaikan. Bareskrim menyajikan, udah disajikan. Tadi kan disampaikan. Ya, tapi harapannya mungkin fotokopi doang. Tidak di layar. Layar doang. Tunjukin. Ya. Kita mau cari ijazah atau nyari Pak Jokowi. Kan udah kelihatan shiftingnya. Pak Jokowi sasaran antara. Lah kalau ini liar ini, saya nggak setuju. Jangan liar. Liar. Saya boleh berpendapat. Bang Ahmad tapi sudah keluar. Bang Ahmad menyampaikan semua urutan penyidikan. Liar itu. Pasien Pak Purnomo caper. Ketika tahap penyidikan sudah masuk, maka ada peristiwa pidana. Sabar dulu. Sabar dulu dong. Jadi biar kita tegas-tegas nih, kita edukasi karena ditonton jutaan orang. Karena kalau kita bicara terus gini, dia kasih contoh, saya kasih contoh. Ada uang palsu. Pak Firman pegang uang palsu. Tapi dia nggak tahu uangnya yang mana. Oke, ini kalau ditanya masing-masing pasti akan membela diri masing-masing, memberikan statement untuk membela pihaknya masing-masing. Saya kasih kesempatan mungkin. Satu lagi, saya pengen tanya, pasal yang dia sampaikan, Pak Ahmad sampaikan, buka aja. Itu penyidikan. Oke, saya kasih kesempatan ya buat Bang Hensa. Bang Hensa, kalau kira-kira menunjukkan ijazah langsung, sudahlah tunjukkan saya biar selesai masalahnya, akan selesai juga? Saya rasa sih akan selesai juga, tapi masalahnya perlu sampai segitu nggak gitu. Makanya ini saya awam ya. Saya bukan ahli hukum, saya bukan ahli dokumen gitu ya. Yang saya ngelihat ini otoritasnya otoritas UGM. Maksud saya, coba deh sekali-sekali dikejar UGM-nya. Sudah, hasilnya nggak memuaskan. Nah tuh catat tuh, hasilnya tidak memuaskan. Aduh, ya Allah. Temuan baru muncul. Skripsinya itu ternyata lembar pengasahannya kosong. Kemudian fontnya itu adalah font Times New Roman yang tidak ditemukan harusnya teknologi yang di 85 Tapi itu. kata UGM apa? Kata UGM, dia justru tidak bisa membantah itu, dia tampilkan skripsi lain yang seolah-olah identik, ternyata di situ ada tulisannya bukan skripsi. Tulisannya adalah tesis. Nah, itu juga menambah pertanyaan-pertanyaan kita. Ya itu kan skripsi orang lain. Allah Akbar. Aduh, parah sih. Gitu loh. Oke, lanjut Bang Hensa. Bukan masalah nggak percaya, datanya seperti itu dan publik juga melihat. Semuanya nanti akan dipermasalahkan. Dinasti ini. Ini dinasti. Nah inilah bukti, salah satu bukti kebencian mereka kepada keluarga Pak Joko Widodo. Jadi dinasti ini tidak pantas dicontoh. Satu, dua, tiga. Ini nggak bisa dikenal. Bang yang pulau dong bang. Jokowi waktu 2019 itu masih presiden, sehingga dia kampanye beneran. Kalau sekarang ini dia kan enggak, dia pura dia bilang saya nggak kampanye, ya nggak perlu kampanye, ngapain kampanye? Semua orang udah paham anaknya gitu loh. Betul. Nah jadi sebetulnya sumber masalah ini karena terpilihnya anaknya Pak Jokowi ini sebagai cawapres. Jadi melebar-lebar masalahnya soal etik, soal dinasti. Coba tuh, ya kalau lihat ya dalam sejarah itu semua. Iya, dalam sejarah ya. Kapan sih dalam sejarah Republik Indonesia di mana orang marah banget kepada dua isu? Satu soal etika, dua sebagai soal dinasti politik dan politik dinasti. Ya sekarang ini. Iya, padahal dari zaman dulu dinasti politik sama. Dengarkan dari zaman dulu, tapi kenapa kalian selalu menyalahkan Pak Jokowi? Kalau kita bicara politik dinasti, PDIP juga melakukan politik dinasti, Golkar juga melakukan politik dinasti, Nasdem juga melakukan politik dinasti, Demokrat juga melakukan politik dinasti. Hampir tidak ada partai manapun di Republik Indonesia ini tidak melakukan politik dinasti. Kenapa narasi politik dinasti itu muncul pada saat ada satu orang yang notabene dia adalah anak presiden. Tapi kenapa narasi politik dinasti itu tidak muncul pada saat ada anak ketua umum berkeinginan menjadi calon presiden, calon wakil presiden? Saya telepon terus menghubungi Risma. Ini nggak dijawab ya. Kamera bisa sorot. Ketahuan kan siapa yang penakut sebenarnya. Kita tampilkan screenshotnya di layar ya. Nanti kita terus saya mengatakan pagi Rismon, ini Sylvester Matutina, orang yang kamu tantang-tantang, mau ketemu di mana kita? Terus saya telepon nggak diangkat. Terus saya telepon juga mau minta tolong Roy Suryo. Ya kan?
Sama Roy Suryo juga saya telepon juga ini nggak diangkat-angkat. Mulut besar. Terus saya telepon lagi, saya WA lagi, namanya siapa Sinaga itu? Host Santana TV ya. Oke baik. Mikael ya. Mikael, saya bilang begini. Nah, ya kan, pagi Bro Michael tolong bilang ke Rismon, bilang tidak usah banyak bacot tentang saya. Langsung saja bilang Rismon kapan mau ketemuan sama saya. Saya mau lihat nyali dia. Terima kasih ya Bang, nanti saya sampaikan. Terus nggak ada, bro, bilang si Rismon angkat telepon saya, dan kalau bukan banci segera atur pertemuan sama saya. Ini jadi nggak ada tanggapan sama sekali. Kapal namanya JKW Mahakam, kapal yang namanya Dewi Iriana. Ini saya pakai analogi saja. Kalau kita di jalan, truk-truk itu, kan, truk-truk itu ditempel stiker. Stiker itu dari ormas tertentu. Yang ditempel stiker itu berarti sudah ada perlindungan dari ormas. Parah. Sedangkan tulisan apa itu ijazah yang bertuliskan Pak Joko Widodo mereka tidak percaya. Ini salah satu bukti mereka itu ya. Dan truk itu sudah pasti bayar namanya japren ke ormas tadi. Jatah preman. Jatah preman. Dan harus diselidiki apakah Jokowi mendapat japren dari proses penambangan nikel di Raja Ampat dan juga di berbagai wilayah lainnya. Kenapa? Nggak mungkin dong kapal-kapal itu mengutip sebuah nama tertentu, apalagi identik dengan kepala. Kami bersama Roy Suryo lawan kriminalisasi ijazah. Kadal buntung, kakean cangkeme. Wonge ora usah kakean cangkem, rumangsane iki rakyat Indonesia wedi karo diapuranmu apa piye? Kowe iki lakonmu ki ning donya ki ora gawe lakon sing apik, isine mung ngelek-ngelek menungso. Ya, diapuranmu ki jane sapa ning Indonesia iki diapuranmu ki sapa? Aku arep takon. Juh, tenan kowe iki. Cara-cara ngono Pak Jokowi nelpon aku ya toh. Des, diatasi Des. Sinten Pak Jokowi? Kuwi lho pengacarane bocah-bocah. Langsung tak karungi kowe. Tenan. Guwak ning Segara Kidul kono. Wis ora nunggu sesuk-sesuk. Untung ae Pak Jokowi dadi wong apik, sabar, ya toh. Wis bene arep ngomong apa? Aku pernah. Ya toh, tenan aku pernah ngomong karo Pak Jokowi. Pripun Pak niki kula atasane, kula entekane ben resik sisan ben ra enek omongan neh sing aneh-aneh. Sabar Mas Gonde, sabar ngono Pak Jokowi. Coba nek Pak Jokowi ngomong wis karepmu arep dipiyekne ngono. Ora nunggu sesuk-sesuk. Ya toh? Wis pokoke ngerti-ngerti wis. Ngono ae. Tenan diapuranmu ki ngelek-elek keluargane Pak Jokowi, ngelek-elek Pak Jokowi, ya toh? Kowe iki polah kaya ngono kuwi aku arep takon. Arep sampai kapan kowe polah kaya ngono kuwi Padahal nek dipikir-pikir diapuranmu ki ya meletek ning Indonesia, badok ning Indonesia, ngising ning Indonesia. Kentu diapuranmu karo bojomu sing kaya kethek kaya ning Indonesia. Kok kelakuane ra bejaji kowe? Apa rumangsane iki rakyat Indonesia njero wedi karo model-model diapuranmu apa piye? Ya rumangsane terus aku iso ngomong kaya ngene iki terus aku ora iso ngenteki diapuranmu piye? Masamu Oh, dadi wong sing apik. Cara-cara kowe wong pendidikan, terus kowe dadi Anda sopan kami segan. pengacara, gunakanlah keahlianmu ki di dalam jalan yang benar, yang baik. Syukur-syukur iso memberi manfaat buat bangsa dan negara. Ojo malahane sembrono rumangsane. Jajal kue apa ngelek-elek aku, mempersoalkan ijazahku. Walah, orang nunggu sesuk-sesuk, orang nunggu jam-jaman. Tak sikat sak entut-entutmu kowe tak omongi. Aku ki mbiyen pernah sowan ning Pak Jokowi. Iya toh? Tenan, sakwise pensiun. Pak Jokowi wis pensiun dadi presiden. Aku ngomong karo Pak Jokowi, Pak niki pripun Pak? Bocah-bocah niki rombongane Roy tekek niki.
Pripun penake diapakne niki? Wis ora usah Mas Gondes. Pun kersane mawon. Arep ngomong ngene-ngene wis bene sak polahe sak karepe ngono. Kurang bijaksana piye Pak Jokowi? Dinyek seprono seprene meneng, anane ya mung meneng mung kabeh luweh, iya toh? Tapi dapuranmu iki saya suwe saya ndodro. Cara-cara negara Indonesia kira enek hukum lho. Walah alah. Awakmu wis tak sondol tenan. Aku ora ngapusi. Wong dapuranmu ki to nek kalah apa kalah omongan ngono ki ngetokke hadis. Ya to? Adol agama. Model-model raimu ki kaya ngono kuwi. Mending nek dapuranmu bagus. Rupa kaya kadal buntung kok kemaki. Apa rumangsane iki terus nek kowe pinter ya to kowe wong kuliah kowe dadi pengacara terus aku wedi opo piye mbok tekan jagat bedah ora wedi aku ora mundur diapuranmu kok rupa kaya kadal kok ya ora dadi wong iki kudune sing apik nek kowe dadi pengacara dadi pengacara sing apik syukur-syukur bermanfaat bagi masyarakat ya toh membela yang benar. Jadi pengacara kuwi ngono kuwi. Ora kaya model dapuranmu. Wong salah ya toh malah dibela. Lah dapuranmu ki sekolah ki piye biyen ngakune wong pinter, pengacara hebat. Telek minti ya. Dadi wong aja sok gembagus kowe tak omongi. Ya. Dikira aku wedi karo dapuranmu, ora wedi blas aku. Mbok saiki kowe rene tak adepi, tak gejok san raimu sing kok tekek kuwi, masamu. Saya heran. Semua permasalahan di Republik ini dibebankan kepada Pak Jokowi. Nah, ini mantan pendukung Abah loh. Tapi alhamdulillah beliau sadar. Disalahkan Pak Jokowi. Apa-apa salah Jokowi. Kau itu jual Indosat nggak pernah kau salahkan. Jadi gini ya guys ya. Jangan negara sebesar ini dibebankan kepada satu orang, gitu loh. Sudahi sakit hati kalian, ya. Mari sama-sama membangun negara. Hidup Jokowi. Dan hari ini juga Bang Rismon dan kawan-kawan, ada juga Dr. Taufik, itu lagi berada di desa namanya Wonosegoro. Wonosegoro itu di Boyolali. Clear, betul. Wonosegoro belum pernah ada digunakan KKN tahun 83 karena desa Wonosegoro itu baru ada tahun 2007. Jadi kan artinya ini kabar bohong lagi. Ngene yo, Gondes. Kowe nek muni aja ngawur-ngawur ngono lho, Des. Yo aku sebagai wong Boyolali yo tak kandhani. Wonosegoro itu adalah kecamatan, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali. Boyolali punya 22 kecamatan, salah satunya adalah Wonosegoro. Wonosegoro itu kecamatan yo, kecamatan, bukan desa. Terus kowe muni, iku ora mungkin Jokowi KKN dek kono, iku baru ada di tahun 2007. Landemu ya. Pak Jokowi ku KKN neng Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro. Desa Ketoyan iku wis ono sadurunge aku nyeprot neng donya iku wis ono. Dibuktikan dengan SK-nya Pak Bupati itu ya, yang udah ada lurahnya di tahun 1954. Yo kowe mikir nek wis ono lurahe, berarti kan yo wis ono desane ngono ya. Mikir ora mungkin kan kuwi lurah goib nganggo SK ngono, ya toh. Ya Allah, iki wong yo nek muni ngawur tenan. Kapan to Gondes iki mlebu ya to? Soale iki jan tenan, wis ngawur ya to? Ngawur senengane gawe gaduh negara iki, heeh. Wis gek ndang mlebu. Jangan sampai nih pokoknya showroom ini kelihatan sama Om Tom. Begini, terutama yang ngaku ilmuwan dan mungkin punya IQ yang cukup ya, itu terbiasa melakukan defense mekanisme itu rationalization itu melakukan tindakan bertahan dengan rasio pemikirannya seolah-olah dia benar, it sounds right. Nah ini bahasa Inggrisnya tepat sekali, sounds right. Tidak benar, tapi sounds, nampaknya benar. Jadi seolah-olah benar. Terus dia mencari kiri kanan cara-cara untuk membenarkan, melakukan pembenaran kalau dalam bahasa Indonesia.
Nah, hati-hati. Seseorang yang melakukan rasionalisasi defense mekanisme yang terus-menerus sampai dia pun tidak sadar bahwa dia selalu melakukan defense mekanisme, lama-lama dia itu akan terkena gangguan kesehatan mental. Jadi gangguan kejiwaan itu akan tercapai. Maka saya melihat beberapa video ya di YouTube itu, bahwa ketiga pribadi ini itu bolak-balik dulu nantang-nantang, sekarang mulai nangis-nangis minta tolong supaya ijazah ditunjukkan dan sebagainya. Artinya saya bisa menarik kesimpulan bahwa mereka waktu menuduh tidak menggunakan keputusan etis, keputusan yang mungkin bermotif dari orang lain, entah itu pesanan, entah itu karena tadi itu motif yang terdalam, ada sesuatu yang ditekan di dalam, entah sakit hati, entah jengkel, entah karena dulu dizolimi, entah merasa dikucilkan, dijelek-jelekan, maka dia membalas dengan cara ini. Nah, ini akan tampak nanti, terutama pada waktu sudah ada sidang dan ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, apakah dia bisa menerima atau tidak. Itu. Nah, karena kalau orang yang tidak mengambil keputusan secara etis, apapun alasan yang disampaikan, walaupun itu orang yang kompeten, ada saja nanti salah. Betul. Pokoknya ya terbukti hoax mereka percaya, fakta mereka tolak mentah-mentah. Jadi nilai kalian sendiri. Ya. Kalau kemarin ijazah begini, oh ini gambarnya kurang begini, nanti lama itu kok rambutnya kurang, sisirnya ke sini, kok tangannya itu, kukunya itu tidak akan habis-habisnya. Nah, ini sangat tipikal orang yang begini ini sebenarnya harap melakukan introspeksi diri, meditasi diri supaya lebih melihat ke dalam apa sih sebenarnya yang nggak benar dalam diri saya. Apa kabar, Pak? Saya cuma mau bilang terima kasih Bapak menjadi Presiden Indonesia, dan saya tahu itu tugas yang sangat berat. Terima kasih juga kepada Ibu Ana yang mengizinkan Bapak menjadi Presiden pada saat Ibu juga mendapat fitnah karena Bapak mencalonkan diri. Saya juga jadi sangat sakit hati. Saya tahu ini adalah sesuatu yang juga berat untuk Ibu dan untuk anak-anak Bapak. Terima kasih karena Bapak diizinkan menjadi bapaknya kami semua, seluruh rakyat Indonesia gitu. Saya melihat betapa Bapak bekerja keras dan pastinya Bapak lelah sekali. Tapi kalau Bapak ketemu sama anak-anak Bapak, rakyat Indonesia, Bapak kembali hidup. Terima kasih Bapak sudah mengajarkan kami dan memberi contoh secara nyata kelembutan hati, bagaimana kita memaafkan orang yang begitu jahat kepada kita. Kadang-kadang saya nggak terima gitu. Kita merinding. Tapi ya kalau orang yang kena gangguan jiwa pasti kepanasan. Dengan berbagai fitnah, berbagai omongan jahat yang ditujukan kepada Bapak. Tetapi terima kasih karena Bapak terus mengingatkan kami gitu untuk menjadi orang yang baik. Dan saya tentunya sangat berharap Bapak kembali memimpin 5 tahun lagi karena Indonesia membutuhkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya ingin membahas terkait dengan pernyataan seseorang yang mengatakan bahwa apa nggak boleh orang bertanya. Nah, saya ingin menyampaikan definisi bertanya. Bertanya adalah ekspresi keingintahuan seseorang akan sebuah informasi yang dituangkan dalam sebuah kalimat tanya, atau
ujaran yang bertujuan untuk meminta informasi kepada orang tersebut. Nah, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kalau kita bertanya, tentu kita ingin memperoleh jawaban. Dan kalau sudah dijawab, tentunya harusnya clear, selesai. Nah, tapi kalau tidak selesai, maka itu bukan sebuah pertanyaan, tapi diskusi atau penelitian. Nah, sekarang kalau kita bertanya kemudian dijawab tidak puas, maka kemudian pertanyaan itu bisa ditanyakan, ya, jawabannya kepada institusi yang memang berwenang, yang memang terkait dengan pertanyaan tersebut. Contoh, misalnya ada orang yang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi, ya dijawab oleh Pak Jokowi bahwa ijazah saya asli. Nah, kemudian orang itu nggak puas. Nah, kemudian Pak Jokowi bilang, ya kalau nggak puas silahkan tanya UGM. Karena UGM yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah, UGM kemudian menjawab bahwa ijazah Pak Jokowi asli. So what? Apalagi gitu. Masa nanya ijazah ke polisi? Nanya ijazah mau sampai ke Singapura? Aneh kan gitu ya. Maka itu bukan pertanyaan, tapi itu adalah pemaksaan kehendak. Orang bertanya, tapi jawabannya harus sesuai dengan apa yang ada di pikiran dia. Itu bukan bertanya, itu menyelidiki. Nah, kalau menyelidiki, silakan selidiki secara ilmiah gitu, ya, secara data, fakta. Maka kemudian yang harus dilakukan adalah tanya ke yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah, kalau kemudian UGM sudah menyatakan itu asli dan siap menjadi saksi, apalagi yang harus diributin gitu. Ini bukan persoalan bertanya, ini soal tuduhan. Beda ya pertanyaan dengan tuduhan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa di seluruh Indonesia. Maka kemudian kenapa Pak Jokowi baru sekarang melaporkan hal ini kepada kepada kepolisian? Karena kalau dulu beliau masih menjadi presiden, dilaporkanlah orang-orang ini, maka apapun hasilnya, orang-orang ini akan mengatakan bahwa Pak Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk melakukan pembenaran, ya. Nah, maka kemudian setelah Pak Jokowi tidak menjadi presiden lagi dan menjadi orang biasa, Pak Jokowi kemudian mau menanggapi ini secara hukum. Dilaporkanlah orang-orang ini ke polisi. Karena apa? Karena beliau sudah menjadi rakyat jelata. Maka hari ini karena dikatakan sudah terlalu berlebihan, fitnah, hoax, dan lain sebagainya, maka Pak Jokowi mengambil tindakan. Nah, anehnya lagi, ketika yang beliau sudah menjadi rakyat biasa pun masih nggak percaya, ya, dengan mengatakan bahwa Kapolrinya adalah pilihan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Aduh, ini kan namanya pemaksaan kehendak. Mau apa lagi? Ya kan nanti setelah itu apa lagi? Sudah misalnya ada Pak Kapolri diganti dan tetap menyatakan bahwa itu adalah asli. Mau diganti lagi? Saya kira ini benar-benar satu tindakan ceroboh, ya, tindakan yang berlebihan, yang tidak pada porsinya, ya. Jadi jangan mengatakan bahwa bertanya apa, Bo? Emang kita nggak boleh bertanya? Ya boleh, tapi bertanya itu kalau sudah dijawab, ya sudah. Apalagi yang menjawab adalah institusi terkait. Nah, kalau masih ngotot, ya, dengan kalimat bahwa nggak percaya lagi dengan institusi tersebut, ya berarti itu tuduhan, bukan pertanyaan. Begitu, pemirsa di seluruh Indonesia. Saya ingin menyampaikan, jangan kita mau diadu domba, jangan terus-terusan mau mengikuti kegaduhan-kegaduhan yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Hari Kesaktian Pancasila kemarin. Kami orang-orang cerdas, orang-orang bersih hati ini, ya, termasuk Presiden juga mengkhawatirkan ada agen-agen asing yang berkeliaran di Republik ini, yang terus-menerus, ya, dipergunakan oleh agen-agen asing, oleh orang-orang asing ini untuk mengaduk-ngaduk Indonesia, untuk menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Hati-hati terhadap agen-agen asing ini. Mereka bekerja bukan untuk bangsa Indonesia, tapi justru menjadi pengkhianat bangsa dengan bekerja
dengan negara-negara asing yang memang berkepentingan untuk menghancurkan Indonesia. Jadi sekali lagi, yuk kita sama-sama jaga Indonesia kita, jangan sampai diadu domba oleh agen-agen asing yang ada di Republik ini. Salam keindonesiaan.